Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak menguatkan alif lam mim, ialah satu huruf akan tetap satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini majelis dalam rangka dakwah dan syuting untuk kebaikan dan untuk kelurusan kita di dalam belajar. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat tetap kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim ialah satu huruf, akan tetapi satu huruf lam, satu huruf dan mim satu huruf. Hadirin yang berbahagia, jumpa kembali dengan Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Tasdif Dwijo Hadiningrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota hingga menjauh pelosok daerah Nusantara Indonesia. Sebagai pendakwah yang selalu diundang dan siap untuk kemana-mana, saya bersyukur alhamdulillah Allah sudah memberikan kepada kita kekuatan iman Islam ihsan, sehingga kita semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beserta salam tetap kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, saya punya jamaah namanya Bapak Bromi dari Pikatan, Kecamatan Wonogati, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Beliau punya anak perempuan namanya Nurma Fitriani. Si Nurma Fitriani ini adalah satu di antara anak andalan dari Bapak Bromi. Alhamdulillah, si Nurma Fitriani ini mendalami suatu ilmu, yaitu menghafalkan Al-Quranul Karim. Kemarin saya tanya, sudah 15 juz dia hafalkan untuk hafalan Al-Quran. Di zaman yang serba globalisasi, di zaman yang serba modern ini, tidak semua anak, siswa atau siswi yang mampu dan menyempatkan diri dalam waktu kehidupan ini untuk bisa menghafalkan Al-Quran.
tetapi suatu kebanggaan bagi orang tua, Pak Browi sekalian istri, bahwa punya anak perempuan bernama Norma Fitriani, seorang anak perempuan semoga menjadi anak yang solehah dan kelak menjadi hafidhoh yang unggul. Ini menjadikan suatu kebanggaan bagi alumni-alumninya, yaitu dimulainya dari MI As-Syafi'iyah Pikatan Wonodadi Blitar, dengan dididik oleh gurunya, ada Bu Tati, ada Bu Almarhumah Bu Nadir, ada Bu Ulfa, ada Bu Rosi, ada Bu Daris, ada Pak Alim dan Pak Khobir. Dibina dari kecil hingga dini hari, hingga kecil masuk di MI As-Syafi'iyah Pikatan. Kemudian dia meneruskan di MTSN 1 Blitar. Dibinalah oleh Ibu Eni, Bu Ita, kemudian Pak Zulfikar dan Bu Khair. Perjalanan waktu si Norma Fitriani ini kemudian masuk di MA Ma'arif Bakung. Dibinalah oleh Bu Ike, Pak Aziz, Pak Muslim, Pak Muksin, Pak Farid. Kemudian ditempa dengan berbagai gemblengan-gemblengan khusus yang akhirnya dia dibina di dalam hafalan Quran oleh Pak Mastur, Bu Nada, dan Pak Farid. Inilah suatu keajaiban hadirin yang berbahagia, keajaiban yang muncul ketika seorang murid bisa mendalami Al-Quranul Karim dengan berusaha menghafalkan Al-Quran. Hikmahnya luar biasa. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim ialah satu huruf, akan tetapi satu huruf lam, satu huruf lam, satu huruf mim, dan satu huruf alif lam mim. Subhanallah. Berarti mangkoro harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la qulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Hadirin yang berbahagia, semoga cita-cita si Norma Fitriani ini, yaitu Norma Fitriani binti Browi, tercapai. Saya tanya cita-citanya kepengen jadi apa? Kepengen jadi pengusaha. Seorang hafidhoh bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Satu sisi dia mendalami Al-Quran untuk dihafalkan, satu sisi dia bercita-cita ingin jadi pengusaha sebagai kehidupan di dunia. Luar biasa ketika dia berusaha membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, bahkan berusaha menghafalkan Al-Quran. Pernah suatu kejadian dulu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak orang-orang hafidhoh yang meninggal, banyak penghafal Al-Quran yang meninggal di saat itu karena terjadi perang antara umat Islam dan kaum pembangkang zakat. Dilihatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ternyata para hafid yang sudah meninggal karena terjadi peperangan melawan pembangkang zakat tadi. Kemudian Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq introspeksi diri, nanti kalau saya tidak mengkader beberapa kader untuk penghafalan Al-Quran, maka yang terjadi adalah krisis manusia Islam, krisis umat Islam, krisis umatnya Rasulullah SAW untuk yang jadi hafid dan hafidhah. Ini mengingatkan kita bahwa Norma Fitriani bisa dijadikan sebagai kader kelak untuk hafidhah, sebagaimana cita-citanya dia, yaitu menghafal Al-Quran dan berusaha menjadi pengusaha, cita-cita di dunianya. Ketika Abu Bakar mengecek, ternyata
banyak korban yang terjadi para khufat yang meninggal. Maka dari itu jangan sampai Al-Quran itu dipalsu, bahkan Al-Quran tidak mudah untuk dipalsukan, ditambah ayatnya maupun dikurangi ayatnya. Pernah suatu ketika pada zaman sebelumnya, sesudah zaman sekarang ini aja, bukan zaman Abu Bakar, zaman sekarang ini aja, sebelum zaman ini, ketika zaman Rushdie, orang Inggris, ketika itu di Inggris terjadi ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat setan. Maka ketika itu orang Iran mengatakan, akan saya cari orang yang mengatakan Al-Quran itu ayat-ayat setan. Jadi kalau ingin mengubah, ingin mengejek Al-Quran dan sebagainya, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin. Kenapa? Sebab Al-Quran terjamin kemurnian. Al-Quran terjamin kesuciannya, dan Al-Quran terjamin tidak akan mudah diubah oleh siapapun. Satu di antaranya sebabnya adalah selama Al-Quran masih ada yang menghafal, masih ada hafid dan hafidhah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, seutama-utama ibadah umatku adalah umatku yang mau membaca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, ajarkan kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini masih ada sesosok manusia, masih ada seorang manusia yang cinta terhadap Al-Quran, bahkan ingin mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, hingga mencoba menghafalkan Al-Quran. Seperti yang saya contohkan tadi, Norma Fitriani binti Brawi dari Bekatan yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran dan sementara mampu sudah menghafal 15 juz. Hadirin yang berbahagia, maka di dalam bingkai singiran tombo ati Al-Quran dan membaca Al-Quran sebagai salah satu tombo hati kita ketika sakit, sebagai tombo hati kita ketika sedih, sebagai tombo ketika hati kita sedang gundah gulana. Tombo ati iku limo ing warnane, maca Al-Quran angen-angen sak maknane. Maca Al-Quran angen-angen sak maknane sebagai syarat utama pertama untuk tombo ati. Kapindhone salat sunah lakonono, kaping telune wong kang saleh kumpulono, kaping pate zikir dalu ingkang suwe, kaping limane weteng kudu ingkang luwe. Kabehane sapa bisa anglakoni, insya Allah Gusti Allah nyembadani. Sareng monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sebagai tombone ati kula jenengan, satu adalah
maca Al-Quran sak maknane. Kalau masa kecil saya dulu disokehkan, jadi tidak puas belajar kepada orang tuanya sendiri lalu belajar kepada kiai-kiai yang lain, disokehkan. Kalau zaman saya dulu diajari ibu saya, setelah ibu saya sudah khatam, saya sokehkan ke Mbah Kiai Abdul Karim Jamiwangi. Setelah Mbah Kiai Abdul Karim Jamiwangi selesai, saya gurukan ke guru saya di Kudus, Mbah Kiai Haji Duli Anaim. Setelah Mbah Kiai Haji Duli Anaim selesai, saya gurukan ke guru saya, yaitu ke Mbah Dikron Abdullah Gemah Semarang. Setelah itu saya gurukan ke Mbah Anakib Semarang dan sebagainya. Itu episode-episode supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan bisa membaca lantunan Al-Quran dengan baik, bisa didengarkan orang supaya lebih baik. Hadirin yang berbahagia, sekarang banyak perguruan-perguruan tinggi di dalam hafidh-hafidhah untuk mencetak hafidh-hafidhah. Di antaranya di Wonosobo itu ada penghafalan Al-Quran, bahkan kiainya itu sebagai penulis Al-Quran terbesar dunia di Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian muncul lagi di Gresik, muncul lagi hafalan Quran di Blitar, di Tulungagung, di Kediri, muncul lagi hafalan Quran, mungkin di Jogja ada juga, kemudian di Jakarta ada juga, di Bandung ada juga, dan melebar sayap hingga Bandar Lampung, hingga melebar sayap ke Bima dan sebagainya. Hampir semua ada sekarang untuk tempat hafalan Al-Quran, baik perguruan tinggi maupun di pondok pesantren. Bahkan pondok pesantren sebagai akar hafalan Al-Quran, sebagai awal pondok pesantren hafidh-hafidhah merembet ke yang lain. Jadi kitab suci agama Islam ini yaitu Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat dan 114 surat, insya Allah tidak mudah untuk tidak dimurnikan ayat-ayatnya, tidak mudah untuk diubah ayatnya, karena satu ayat atau 2 ayat hingga 5 ayat, 7 ayat hilang, maka selama masih ada hafidh, selama masih ada hafidh, dan selama masih ada yang mendalami Al-Quran dan sering membaca Al-Quran, ayat itu tidak akan mudah hilang secepat itu dari surat-surat Makkiyah hingga surat-surat Madaniyah. Hadirin yang berbahagia, cita-cita yang mulia yang perlu kita acungi jempol, semoga Nurma Fitriani binti Brawi dari Bikatan Pondok Gede Blitar sukses untuk masa depannya sebagai pecinta Al-Quran. Ketika ngobrol sebagai cinta Al-Quran, ketika curhat dengan bapaknya ingin menghafalkan Al-Quran, ketika saya tanya cita-citanya ingin menjadi pengusaha, dan minta didoakan semoga hafal Al-Quran dengan jelas dan gamblang. Itulah cita-cita dia ketika dialog saya langsung dengan keluarganya, karena bapaknya Nurma Fitriani yaitu Bapak Brawi adalah jamaah saya yang fanatik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hikmah di dalam hafalan Al-Quran adalah tiada lain untuk menjaga kemurnian ayat-ayat suci Al-Quran dan untuk menjaga kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW untuk umat Islam. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu lagi dalam dakwah di YouTube bersama Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Tasdik di Jawa Tinegrat, sarjana agama, pendakwah dalam maupun luar kota, hingga nun jauh pelosok di tanah air Indonesia. Jangan lupa Tumiran Handoko subscribe. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah jumpa lagi. Sekali merdeka tetap merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.